Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, hari ini saya mau membahas tentang penyakit pada tanaman pisang. Tanaman pisang saya ini sejumlah ada 1.500 pohon ya kawan ya. Ini saya melihat ada beberapa penyakit yang ada di tanaman pisang saya ini. Tanaman pisang ini yang saya tahu penyakitnya itu ada 3 jenis. Yang pertama kerdil, itu gedeboknya itu pecah dan juga dia kerdil. Yang kedua penyakitnya itu ada layu bakteri, dan yang ketiga ada namanya layu fusarium. Jadi dari pengalaman kita ini akan kita share jenis-jenis penyakit yang menginfeksi pada tanaman pisang kita. Sekarang saya akan membahas tentang layu bakteri juga layu fusarium. Ini ada contohnya satu pohon kawan. Satu pohon yang berada di lahan kita yang ini terkena layu. Menurut kalian ini layu apa? Lihat. Posisi daun bawah dia menguning. Pelepahnya dia loyo, akhirnya menguning jatuh. Posisi atasnya itu masih menghijau. Itu kalau menurut kalian layu apa? Layu bakteri atau layu fusarium? Sekarang kita jelaskan ya kawan ya. Jenis-jenis penyakit atau perbedaan antara layu bakteri dengan layu fusarium. Ini layu. Yang kita lihat layunya itu ada di posisi daun bawah. Ya, daun bawah, daun yang tua-tua ini layu. Tetapi daun yang atas ini masih hijau subur. Ini adalah layu fusarium. Ciri-ciri layu fusarium, posisi daun yang tua dia kering duluan. Kalau layu bakteri itu diawali dari posisi daun yang paling muda, posisi daun atas. Daun atas mati duluan, maka itu adalah layu bakteri. Itu perbedaannya kawan. Jadi kalau layu fusarium diawali dari daun bawah, dia kering duluan, daun atasnya masih hijau. Kalau layu bakteri, daun atasnya duluan itu layu, kering, menguning, tapi daun bawahnya ini masih hijau. Ya, itu adalah ciri-ciri layu fusarium dan ciri-ciri layu bakteri. Jadi beda ya. Sekarang kita bahas layu fusarium. Layu fusarium itu adalah disebabkan oleh cendawan atau jamur. Cendawan atau jamur yang namanya cendawan Fusarium oxysporum. Dia bersarang di dalam tanah. Bersarangnya di tanah kawan. Dia akan menginfeksi akar. Jadi akar yang ada di dalam tanah ini, pisang ini, terinfeksi oleh jamur. Oleh karena itu, jamur akan menginfeksi pada tanaman ini, pada akarnya ini, akarnya menjadi busuk. Pada saat akar busuk, akar tidak akan mendapatkan nutrisi dan dia tidak akan bisa mencari nutrisi untuk memberikan makan kepada tanaman ini. Maka yang akan terjadi adalah batangnya dia akan busuk. Jadi pertama akar, setelah akar batang. Batang itu pohonnya ya. Pohonnya dia akan membusuk. Lama-lama daunnya ini juga akan kering. Yang terakhir posisi ujung ini tidak akan bisa tumbuh dan akan mati juga. Semuanya akan mati. Jadi layu fusarium ini ciri-cirinya adalah dia nanti akan mati total karena diawali dari akarnya yang terkena cendawan fusarium. Bisa mati total, bisa juga tidak mati total. Pada saat katakanlah akarnya itu ada 10 umpama ya. Yang terinfeksi umpama 8. Berarti kan ada 2 yang masih hidup akarnya. Yang 8 ini busuk karena kena jamur fusarium. Lah 2 ini tidak akan mampu mencukupi nutrisinya.
tetapi dia tidak akan mati. Lah, suatu ketika pada saat si jamur tadi itu sudah hilang, maka yang dua ini akan masih menghidupi tanaman ini, dan kemungkinan juga tanaman ini juga akan masih hidup. Seperti itu ya. Itu ciri-ciri yang pertama adalah daunnya akan menguning tapi yang di posisi bawah ini fusarium. Pengendaliannya gimana kawan? Pertama, karena fusarium itu adalah cendawan atau jamur, menularnya itu lewat aliran air ya. Jadi pada saat hujan atau genangan air yang banyak atau pada saat drainase irigasi ya, itu penanggulangannya atau pengendaliannya adalah diusahakan tanaman ini kita bongkar. Karena dia jamur kawan ya. Lah, kita bongkar supaya jamurnya tidak berkembang biak dan kita sanitasi, kita buang. Itu yang pertama. Supaya jamur itu tidak banyak berkembang biak. Yang kedua, usahakan posisi drainase di kebun kita ini itu drainasenya normal, tidak ada aliran air yang mengendap atau mengembung di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat curah hujan tinggi itu drainase juga harus kita buat. Jadi supaya dari dataran tinggi ke dataran rendah airnya lancar mengalir. Karena penularan cendawan jamur Fusarium oxysporum ini dia penularannya lewat aliran air. Itu pengendaliannya kawan ya. Terus yang ketiga, pengendaliannya adalah kita lakukan penggemburan tanah. Karena cendawan itu akan suka berkembang biak di tanah-tanah yang keras. Tanah yang keras dengan tanah pH yang rendah. Pada saat tanah itu keras, pH-nya rendah, jamur fusarium itu juga akan lebih berkembang biak di sana. Terus yang terakhir, kita kasih trichoderma. Karena trichoderma dia akan membunuh cendawan-cendawan patogen jahat. Jadi jamur trichoderma itu kita berikan di area sini. Nanti ada patogen jamur cendawan fusarium itu dia akan dimakan oleh trichoderma tersebut. Itu adalah pengendalian untuk fusarium ya. Ini adalah fusarium. Sekarang kita bahas jika ini adalah layu bakteri. Karena layu bakteri juga banyak kawan. Layu bakteri ciri-cirinya adalah di posisi atas daun yang pucuk itu layu duluan, tetapi yang posisi bawah ini masih segar. Itu layu bakteri. Kita harus bisa membedakan antara layu bakteri dengan layu fusarium. Sekarang kita bahas layu bakteri. Layu bakteri itu penyebabnya apa? Yang jelas penyebabnya adalah bakteri. Bakteri kawannya. Kalau di pepaya itu ada namanya bakteri Erwinia ya. Nah, sekarang kita bahas bakteri tempatnya di mana? Yang jelas tempatnya adalah di dalam pohon pisang ini sendiri. Pada saat pisang ini terkena bakteri, dia akan menginfeksi ke pohonnya. Layu bakteri itu menginfeksi pada pohon yang pucuk, pohon yang muda. Jadi katakanlah ini pohon pisang, atau katakanlah ini pohon pepaya yang kelihatan batangnya ya. Jadi yang diinfeksi rata-rata ini pemain daunnya, tangannya ini daunnya. Jadi untuk layu bakteri itu menginfeksi pada pohonnya ini, yang pohon yang muda yang atas. Pohon yang muda yang atas dia akan menginfeksi di sini. Seperti juga pisang, bakteri juga menginfeksi pada posisi ini. Pohonnya kan ada di bawah. Pohonnya ada di bawah yang di bonggolnya itu kawan, itu pohonnya. Kalau ini gedeboknya, ini bukan pohon. Ini gedeboknya itu sebagian daripada batangnya. Karena batangnya mulai dari gedebok sampai ini. Ini batang. Kalau pohonnya itu ada di gedeboknya bawah, bukan gedeboknya apa ya, bonggolnya itu. Yang pertama, dia akan mematikan posisi daun yang di ujung, yang di pucuk ini akan mati duluan. Dia akan layu duluan. Lama-kelamaan, daun yang di posisi bawah, daun yang tua, dia juga akan mati. Karena apa? Batangnya terinfeksi oleh bakteri, seperti itu. Untuk layu seperti layu bakteri ini lebih rawan kawan. Dia lebih rawan menularkan kepada teman-temannya ini. Pengendaliannya gimana? Yang pertama sanitasi. Kita sanitasi, kita bersihkan ini. Kita bersihkan, kita buang yang jauh. Kita buang jauh agar tidak ada di kebun kita. Yang pertama. Terus yang kedua bisa lewat udara.
Mungkin ada angin yang kencang, bakteri terbang kena di pohon yang sebelahnya. Yang ketiga, bisa juga kepada barang yang kita pegang, mungkin sabit, mungkin cangkul, mungkin kayu seperti ini ya. Pada saat kita tancapkan umpama seperti ini, kalau pohon ini terkena bakteri, bisa jadi di sini yang barusan kita tancapkan ini ada bakterinya. Kalau kita tancapkan ke pohon yang lainnya, bisa jadi pohon lainnya juga akan terinfeksi oleh bakteri yang awalnya dari sini. Itu yang nomor 3. Penyebaran yang nomor 4 bisa jadi dari drainase air. Mungkin airnya pada saat hujan banyak genangan air mengalir ke sana, air itu terinfeksi oleh bakteri, adanya bakteri akhirnya menempel di pohon yang sana. Bisa jadi pohon yang sana juga akan terkena bakteri seperti tanaman ini. Seperti itu ya kawan ya. Terus pengendaliannya gimana? Yaitu pengendaliannya adalah ini kita sanitasi, kita buang yang jauh. Yang pertama ya, karena sumber bakterinya ada di sini. Terus yang kedua, kita kasih antibakteri seperti H2O2, hidrogen peroksida, atau juga kita kasih tembaga ya. Karena bahan aktif tersebut bisa membunuh bakteri yang ada di lahan-lahan kita. Terus selanjutnya kita buatkan drainase air yang bagus ya. Jadi pada saat hujan usahakan drainase tidak mengembung di lahan kita ini. Jadi umpama dari posisi dataran tinggi ke dataran rendah, usahakan di posisi dataran rendah itu air terbuang jauh. Jadi air tersebut tidak menggenang di lahan kita. Kalau menggenang di lahan kita, maka bakterinya bisa jadi akan terkumpul di lahan kita. Dan di daerah yang tergenang itu dia akan lebih mudah kena bakteri dan juga akan mati. Seperti itu ya kawan ya. Itu tentang penjelasan mengenai layu fusarium dan juga layu bakteri. Oke kawan-kawanku semuanya, nanti ini akan kita sanitasi, kita bersihkan, kita buang sejauh mungkin. Oke, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang layu fusarium dan layu bakteri. Di kebun ini ada 1.500 pohon kawan. Alhamdulillah cuma ada 1 yang terkena penyakit ini. Semoga yang lainnya aman ya kawan ya. Insya Allah dengan penanganan yang benar, penyakit tidak akan berkembang di lahan kita. 1 kena penyakit layu bakteri atau layu fusarium harus segera kita atasi, kita sanitasi, kita buang yang jauh agar tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah menonton. Bagi teman-temanku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya kawan ya. Dan bagi teman-temanku yang suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya kawan. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.